Satu Muhammad Iskandar, sudah ada rekan kami Reza Siregar di kediamannya. Sementara di tempat pemungutan suara Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sudah ada Teddy Zuhari. Dan kita akan melihat juga persiapan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang sudah ada Nabila Putri di sana. Kita langsung akan sapa rekan-rekan. Halo, selamat pagi teman-teman. Kita pertama akan ke Reza Siregar terlebih dahulu ya, Lia dan juga pemirsa. Halo, selamat pagi Reza. Bagaimanakah kondisi di sana dan apa saja persiapan Caimin di jelang hari pencoblosan hari ini? Reza, hujan nih sepertinya di kawasan Widya Chandra ya Reza? Ya, selamat pagi Freddy dan juga Lia. Betul sekali bahwa di kediaman rumah dinas calon wakil presiden nomor urut 1 Muhammad Iskandar atau Caimin saat ini masih didera hujan, di mana hujan ini tadi sudah turun sejak pukul 2 pagi tadi dan belum reda hingga saat ini. Dan kalau ditanya mengenai apa persiapan dilakukan oleh Caimin pada pagi hari ini, belum terlihat adanya persiapan yang terlihat begitu ya di rumah Caimin, karena memang rencananya Caimin baru akan bergerak nanti pada pukul 6 lewat untuk menuju ke TPU Jeruk Purut untuk berziarah ke makam ayah mertua dari istrinya yakni Rustini Murtado, di mana nantinya setelah berziarah bersama istri dan juga ketiga anaknya, Caimin akan langsung menuju ke TPS nomor 23 di Jalan Kemang Raya untuk mencoblos bersama juga dengan ibu mertuanya di kawasan Kemang. Dan nantinya setelah dari TPS, nantinya Caimin sekeluarga akan langsung menuju ke markas Timnas Pemenangan Amin. Nantinya di sana Caimin akan bertemu dengan Anies Baswedan untuk secara bersama-sama melihat secara langsung quick count yang akan diadakan ataupun diperlihatkan di markas Timnas Pemenangan Amin di Jalan Diponegoro 10. Dan kalau dapat saya gambarkan, sejak pagi tadi memang ini tidak terlihat adanya persiapan yang begitu berarti, tidak seperti saat pendaftaran KPU sebelumnya ataupun saat debat-debat sebelumnya di mana banyak elit PKB yang hadir ke rumah Caimin, karena memang untuk saat ini para elit PKB ini masing-masing mencoblos di daerah atau di TPS-nya masing-masing, ada yang di Jawa Timur, di daerah-daerah lainnya juga. Dan kemarin ini Caimin sejak 2 hari yang lalu, kemarin 2 hari lalu ini sempat ke Jombang, Jawa Timur untuk berziarah ke makam kakek buyutnya Ki Haji Bisri Syansuri dan juga sowan ke ibunya, karena memang untuk saat ini ibunya tidak berada di Jakarta namun berada di Jombang karena ibunya terdaftar di TPS yang berada di rumah Caimin yang berada di Jombang, dan sekaligus melakukan sowan ataupun meminta restu kepada sang ibunda agar dalam pemilu 2024 kali ini seluruh rangkaiannya diperlancar hingga sore nanti. Dan selain itu pada kemarin ini juga Caimin bersantai bersama keluarga menonton film bersama di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian pada malam hari kemarin di DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Caimin bersama juga dengan Tom Lembong, co-captain Timnas Amin, melakukan ataupun menghadiri acara doa bersama yang digelar oleh seluruh kader Partai PKB dan juga hataman Al-Quran. Dan kemarin usai dari doa bersama ini, Caimin sempat ditanyai oleh para awak media bagaimana perasaannya menjelang pencoblosan pada hari ini. Dan Caimin mengatakan bahwa ia deg-degan, tegang, bahwa karena memang ini sudah hal yang dipersiapkan jauh-jauh hari. Saya akan memperlihatkan kepada Anda, Freddy dan Lia, ini adalah kondisi rumah Caimin pada pagi hari ini. Tampak ini para asisten dari Caimin ini sudah mulai memasuki kawasan rumah dinas Caimin di kawasan Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan di Kebayoran Baru. Dan ini kalau dapat lihat lagi di sebelah kiri, ini para awak media juga masih menunggu Caimin untuk keluar untuk nantinya persiapan menuju ke TPU Jeruk Purut untuk berziarah ke makam ayah mertuanya. Dan nantinya kita akan menantikan secara bersama-sama bagaimana jalannya persiapan ataupun hari pencoblosan yang dilakukan oleh calon wakil presiden nomor urut 1 Muhammad Iskandar atau Caimin. Sementara demikian, kembali ke Anda, Freddy, Lia.
Baik, terima kasih Reza Siregar melaporkan dari kawasan Widya Chandra, Jakarta. Oke, yang masih gelap, hujan. Nah, kita sekarang ke Solo ya. Iya, kita agak jauh dulu ya terbangnya. Di sini udah ada Teddy yang akan melaporkan dari TPS yang akan digunakan oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Ini ada yang menarik nih, kayaknya TPS-nya bernuansa cinta-cinta. Cinta-cintaan dan juga dan warna pink. Bisa ceritanya langsung Teddy. Silakan Teddy. Sugeng Enjang, Lianita Ruhyat, Freddy Cahyo, selamat pagi dari TPS 34 Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Manahan, Surakarta, Jawa Tengah. Saya melaporkan ini adalah kondisi pagi ini di TPS 34 di mana calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka akan menyalurkan hak suaranya untuk mencoblos di TPS ini. Tapi sedikit saya sampaikan, memang belum ada para tamu yang akan mencoblos di sini, tapi petugas dari KPPS sudah ada sejak sekitar setengah jam yang lalu. Dan sebelum mereka ada, saya juga menceritakan sedikit suasananya bahwa di sini sejak pukul 3:30 pagi kami para jurnalis, kamera akan memperlihatkan suasana di sini sudah ada di tempat ini rekan-rekan kami dari berbagai media nasional, ada yang menunggu jatah live, kemudian juga ada yang sedang menunggu jatah live-nya, ada yang sudah live, terus teman-teman juga dari foto cetak juga sudah hadir di sini. Saya akan memperlihatkan ke dalam, Lia dan juga Freddy. Ini adalah bagian dalam dari TPS 34 di mana seluruh warga yang mempunyai hak pilih di TPS ini pertama kali ketika datang harus membawa undangan mereka mendaftar di tempat ini. Dan setelah dicatat kehadirannya, nanti mereka akan diberi kesempatan untuk menunggu sesuai dengan kehadiran yang sudah dicatat. Dan petugas KPPS nanti akan memanggil sesuai daftar kehadiran awal. Dan setelah nanti dipanggil, para warga yang punya hak pilih di sini, mereka akan menuju ke tempat bilik suara untuk melakukan pemungutan suara atau mencoblos di ada 4 bilik yang saya lihat ada di sini. Dan kamera akan mendekat, saya akan memperlihatkan juga beberapa himbauan yang ada di TPS ini, bahwa nanti ketika menyampaikan hak suaranya perlu diingat, ini juga berlaku secara nasional sebenarnya, Lia dan Freddy, bahwa ada peringatan bagi warga yang mencoblos di sini dilarang untuk merokok di bilik suara tentu saja, dan juga dilarang berfoto atau mengambil video di bilik suara baik saat mencoblos atau sesudah mencoblos, karena sesuai dengan moto bahwa jujur dan adil, ini hanya para mereka yang mencoblos, Anda yang mencoblos yang berhak tahu siapa yang Anda pilih. Nah, setelah melakukan pencoblosan, menyampaikan hak suaranya, nanti seluruh tamu undangan yang terdaftar di DPT ini akan diarahkan ke tempat ini. Petugas KPPS akan memeriksa kembali dan akan mencelupkan salah satu jarinya untuk membuktikan bahwa sudah menyampaikan hak suaranya di tempat ini. Dan yang menarik seperti yang saya sampaikan tadi, sempat disinggung juga oleh Lianita dan juga Freddy, bahwa ini ada nuansa pinknya. Benar sekali, ini karena momennya sesuai dengan momen 14 Februari atau Hari Kasih Sayang atau Hari Valentine. Ada nuansa pink, putih, dan juga ada balon-balon yang berbentuk love atau hati yang menjadi dekorasi di TPS 34 ini. Dan setelah mencoblos, ini saya lihat di TPS ini akan memberikan souvenir yang ada snacknya kayak ada bertuliskan Happy Valentine's Day. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Lianita dan Freddy, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Teddy Zuhari. Ternyata unik sekali, habis nyoblos dapat coklat ya. Enak sekali di sana. Wah, terima kasih Teddy untuk laporan Anda dari Solo. Kita akan bergeser ke Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan Nabila Putri di sana. Halo, selamat pagi Nabila. Bagaimanakah kondisi di sana dan kira-kira apa saja persiapan yang dilakukan ya, Lia, di sana? Ini Capres nomor urut 3 nomor ya. urut 3 Mahfud MD. Selamat pagi Lianita dan juga Freddy. Saat ini saya berada tepat di depan kediaman dari calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang berada di kawasan Sambilegilor, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah,
Mahfud MD pada pagi hari tadi mengawali kegiatannya di tanggal 14 Februari 2024 ini dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan sang istri berada tepat di depan kediaman dari cawapres Mahfud MD. Tadi keluar sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, dan saat ini Mahfud MD dan juga istri masih berada di dalam kediaman. Seperti itu Lianita dan juga Freddy, dan dijadwalkan sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat Mahfud MD akan kemudian keluar dan juga sarapan bersama dengan rekan-rekan media yang sudah menunggu di depan kediaman dari cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Tadi saya sempat mendengar kemudian penyampaian dari Reza dan juga dari Teddy. Kalau tadi Reza menyebut calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar ini jelang pencoblosan merasa sedikit tegang ataupun deg-degan. Tadi disampaikan oleh cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dalam keterangan persnya usai melaksanakan sholat subuh berjamaah seperti itu. Mahfud MD situasi kebatinannya saat ini jelang pencoblosan mengaku sangat tenang tapi juga optimis. Jadi disampaikan oleh cawapres Mahfud MD, dirinya meyakini jika hasil dari perhitungan suara cepat pada hari ini yang mungkin akan mulai diketahui pada sore hari nanti ini akan berbeda dari survei yang belakangan beredar yang kemudian menyatakan salah satu paslon ini unggul di atas 50%. Bahkan tadi Mahfud MD secara tegas menyatakan angka 50% tersebut merupakan salah satu upaya penggiringan opini. Namun kita akan telusuri lebih jauh seperti apa, karena kami juga masih sama-sama menunggu bagaimana kemudian hasil dari perolehan pemilu ataupun Pilpres 2024 ini. Tadi disampaikan Mahfud MD mengaku tenang, optimis seperti itu, dan Mahfud MD dijadwalkan akan memberikan hak suaranya di TPS 106 yang berada di dekat kediamannya. Ini kalau kita bisa gambarkan Lianita dan juga Freddy, TPS Mahfud MD ini berjarak sekitar 170 meter dari kediamannya. Dan kalau tadi Teddy menyampaikan suasana kemudian di TPS dari cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka ini tematik Valentine seperti itu. Kalau di TPS dari Mahfud MD, kami kemarin sudah sempat melihat langsung di TPS-nya. Ini situasinya kental dengan suasana khas daerah istimewa Yogyakarta. Jadi ada ornamen wayang, kemudian juga background ataupun latar belakang dari kotak ataupun tempat pemungutan suaranya ini bergambarkan rumah tradisional daerah istimewa Yogyakarta. Ini ada filosofinya seperti itu Yulianita dan juga Freddy, yakni filosofinya bahwa warga sambil legilor ini menyambut kembali Mahfud MD kembali ke rumah. Karena seperti yang kita ketahui 4,5 tahun kebelakang saat Mahfud MD ditunjuk sebagai Menko Polhukam RI oleh Joko Widodo, artinya Mahfud MD ini berkediaman di rumah dinasnya yang ada di Jakarta. Kami masih menunggu kemudian Mahfud MD akan keluar untuk agenda selanjutnya dan direncanakan akan memberikan hak suaranya dengan istri dan juga anaknya di TPS nomor 106 sekitar pukul 7.30 ataupun pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan disampaikan Mahfud MD hari ini tidak ada kostum tematik sebagaimana yang sering kali ia gunakan bersama Capres Ganjar Pranowo pada debat-debat Pilpres. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya langsung dari kediaman cawapres nomor urut 3. Dan sebelumnya juga ada laporan dari TPS dari cawapres nomor urut 2, ada tadi di Surakarta, dan juga ada laporan dari Reza di kediaman Caimin ya, di Widya Chandra Jakarta. Terima kasih teman-teman, kita akan kembali lagi kepada Anda untuk mengupdate informasi selanjutnya. Selamat pagi. Selamat pagi.